Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kembali lagi bersama saya Husen. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Untuk pembelajaran ini berada di bawah mata kuliah Ekonomi Internasional yang dibuat oleh saya sendiri, Muhammad Husan Hawari, dengan NIM saya di 28923500003 untuk program studi manajemen dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Universitas Pancasakti Bekasi. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasannya. Pengaruh perdagangan terhadap sorry, pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Perdagangan internasional memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara, baik dari sisi ekonomi maupun non-ekonomi. Pemahaman mendalam mengenai pengaruh ini sangat penting bagi mahasiswa untuk menganalisis kebijakan ekonomi. Nah, untuk pengaruh konsumsinya, nanti kita akan membahas tentang bagaimana perdagangan mengubah pola konsumsi masyarakat. Lalu untuk pengaruh produksinya, apa saja sih dampak perdagangan terhadap struktur dan efisiensi produksi? Lalu dari distribusi pendapatan, apa aja peran perdagangan dalam pemerataan atau ketimpangan pendapatan? Lalu kita akan membahas tentang aspek non-ekonomis, yaitu pengaruh perdagangan terhadap budaya, politik, dan juga militer. Konsekuensi penting perdagangan internasional. Perdagangan membawa dua konsekuensi utama yang membentuk landscape ekonomi suatu negara. Untuk yang pertama, ada manfaat perdagangan atau gains from trade. Pergeseran keluar dari garis CPF atau pendapatan real menunjukkan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat. Ini berarti pendapatan real masyarakat meningkat secara signifikan berkat adanya perdagangan. Lalu yang kedua, spesialisasi produksi. Negara cenderung berspesialisasi dalam produksi barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif. Ini mengarah pada efisiensi global dan peningkatan output. Nah, kedua akibat ini merupakan inti ekonomis perdagangan luar negeri yang secara fundamental mengubah struktur dan kepastian ekonomi domestik. Pengaruh terhadap konsumsi, peningkatan dan pergeseran. Salah satu dampak nih paling langsung dari perdagangan adalah peningkatan dan pergeseran pada pola konsumsi masyarakat. Nah, di sini ada peningkatan konsumsi melalui CPF atau Consumption Possibility Frontier. Perdagangan menggeser garis CPF ke atas, memungkinkan masyarakat untuk mengonsumsi lebih banyak barang dan jasa dibanding sebelum adanya perdagangan. Ini setara dengan peningkatan pendapatan real. Lalu, ada lagi dari transformasi ekonomi. Transformasi adalah proses mengubah sumber daya ekonomi atau barang domestik menjadi barang lain yang memenuhi kebutuhan konsumsi. Ini terjadi melalui dua cara nih. Yang pertama, transformasi melalui produksi. Memasukkan sumber daya input ke dalam pabrik dan proses produksi untuk menghasilkan barang akhir atau output. Lalu cara kedua, transformasi melalui perdagangan. Menukarkan barang dengan barang lain yang lebih dibutuhkan secara ekonomis. Ini adalah proses perubahan yang setara dengan produksi, menghasilkan barang yang lebih bernilai. Nah, di sini ada efek demonstrasi, sisi dan juga sisi positif. Perdagangan
juga memperkenalkan demonstration effect, yaitu pengaruh langsung terhadap pola dan kecenderungan konsumsi masyarakat. Nah, untuk efek positif dan negatifnya apa aja nih? Nah, untuk efek efek positif terlebih dahulu ya. Perubahan pola konsumsi yang mendorong keinginan untuk berproduksi lebih besar. Masyarakat terinspirasi untuk meningkatkan produktivitas demi memenuhi standar konsumsi yang lebih tinggi. Lalu, untuk efek negatifnya, pembukaan hubungan luar negeri dapat menimbulkan pola konsumsi asing yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan ekonomi domestik. Misalnya, golongan berpenghasilan tinggi meniru gaya hidup mewah negara maju melalui media, yang mengakibatkan konsumsi berlebihan dan rendahnya investasi. Ini memperlambat juga untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, ada faktor lain juga yang menentukan, ialah pola distribusi kekayaan dan pendapatan. Distribusi yang timpang cenderung menciptakan pola konsumsi yang boros, baik dalam ekonomi tertutup maupun dalam ekonomi terbuka. Perdagangan luar negeri hanya memperjelas ketimpangan ini. Nah, pengaruh terhadap produksi. Empat aspek kunci. Perdagangan luar negeri secara fundamental membentuk ulang lanskap produksi domestik melalui empat mekanisme utama. Nah, apa saja sih mekanisme tersebut? Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu spesialisasi produksi, mendorong negara untuk fokus pada barang dengan keunggulan komparatif. Lalu, mekanisme yang kedua, kenaikan investasi surplus, yaitu meningkatkan kapasitas investasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu, mekanisme yang ketiga ada dari fan for surplus, membuka pasar baru bagi sumber daya yang sebelumnya tidak termanfaatkan. Lalu, mekanisme yang terakhir ialah kenaikan produktivitas, meningkatkan efisiensi melalui skala ekonomi, teknologi, dan juga persaingan. Masing-masing aspek ini berkontribusi pada transformasi struktural dan dinamisasi sektor produksi suatu negara. Spesialisasi produksi, manfaat, dan risiko. Spesialisasi produksi, manfaat, dan juga risiko. Perdagangan internasional mendorong negara-negara untuk berspesialisasi dalam produksi barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Namun, spesialisasi ini tidak selalu tanpa resiko. Nah, di sini untuk resikonya pertama ada ketidakstabilan pasar luar negeri. Spesialisasi dapat memaksimalkan pendapatan real, tetapi dengan resiko ketidakstabilan tinggi jika pasar ekspor bergejolak. Diversifikasi, meskipun mengorbankan sebagian potensi pendapatan, menawarkan stabilitas yang lebih baik. Lalu, yang kedua ada keamanan nasional. Spesialisasi ekstrim, misalnya nih, hanya memproduksi satu komoditas dan mengimpor seluruh kebutuhan pangan, dapat membahayakan kelangsungan hidup suatu negara. Keunggulan komparatif tidak boleh mengorbankan keamanan dan kedaulatan dari suatu negara. Lalu ada lagi dari dualisme ekonomi. Teori neoklasik mengklaim spesialisasi selalu selalu menguntungkan. Namun, realitanya menunjukkan bahwa manfaat perdagangan tidak selalu merata. Dualisme dapat muncul jika hanya sektor tertentu yang diinginkan. Meskipun meskipun demikian, teori keunggulan komparatif tetap relevan, menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan transformasi perdagangan. Lalu ada dari InvestTB surplus dan Fan for surplus. Nah, perdagangan luar negeri
dapat secara signifikan meningkatkan kapasitas investasi dan membuka peluang pasar baru. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, investable surplus meningkat. Perdagangan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan surplus yang dapat diinvestasikan. Namun, penting untuk mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu, berapa banyak manfaat perdagangan yang diterima warga negara versus negara asing. Lalu yang kedua, seberapa besar nih kenaikan pendapatan real diubah menjadi investasi domestik, bukan hanya konsumsi. Lalu yang terakhir, perbedaan antara pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan output dan pembangunan ekonomi, seperti perbaikan struktural dan pemerataan. Pertumbuhan yang hanya berinvestasi di sektor modern tanpa menyentuh sektor tradisional dapat memperdalam dualisme. Lalu ada dari Van for Surplus. Konsep Van for Surplus dari Adam Smith menyatakan bahwa perdagangan membuka pasar baru yang lebih luas bagi hasil produksi domestik. Sumber daya yang sebelumnya menganggur, surplus, kini dapat dimanfaatkan karena adanya permintaan dari pasar global. Contohnya, negara dengan tanah pertanian luas, namun penduduk sedikit, dapat mulai menanam komoditas ekspor seperti lada, kopi, atau karet setelah terhubung dengan pasar dunia. Intinya, sumber daya yang tidak termanfaatkan dapat diaktifkan melalui akses pasar global dan jika diperlukan adanya modal asing. Kenaikan produktivitas pendorong efisiensi. Perdagangan luar negeri adalah katalisator utama untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam perekonomian. Sini ada beberapa poin. Yang pertama itu economies of scale. Dengan pasar yang lebih luas, produksi dapat diperbesar dan dilakukan dengan cara yang lebih murah serta efisien dan juga mengurangi biaya per unit. Lalu ada dari teknologi baru. Perdagangan memfasilitasi penyebaran teknologi, misalnya melalui impor mesin canggih atau komputer yang meningkatkan produktivitas domestik, terutama di negara berkembang. Lalu ada daya rangsangan persaingan. Perdagangan internasional dapat membangun sektor-sektor domestik yang sebelumnya tidak efisien dan didominasi monopoli, menjadikannya lebih dinamis berkat tekanan persaingan dari luar. Pemindahan teknologi dari negara maju ke negara berkembang dianggap sebagai kunci keberhasilan pembangunan, menjadi topik sentral dalam diskusi ilmiah dan perundingan internasional. Pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Di sini ada dua sudut pandang. Dampak perdagangan terhadap distribusi pendapatan memunculkan dua pandangan yang kontras. Yang pertama itu ada dari pandangan neoklasik. Kaum neoklasik berpendapat bahwa hubungan luar negeri melalui perdagangan dan aliran modal cenderung meratakan distribusi pendapatan baik di dalam negeri maupun di antar negara. Berdasarkan model Heckscher-Ohlin, negara berspesialisasi pada produksi yang menggunakan faktor produksi yang melimpah. Misalnya, negara dengan tenaga kerja melimpah akan berspesialisasi pada barang padat karya. Ini akan meningkatkan permintaan dan harga faktor produksi yang melimpah, sehingga pendapatan pemilik faktor tersebut meningkatkan dan kesenjangan berkurang. Lalu, pandangan kedua ada dari pandangan kritis.
Kelompok ekonomi lain termasuk kelompok ekonomi radikal dan anti neoklasik seperti Gunnar Myrdal berpendapat bahwa perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru mempertajam ketimpangan distribusi pendapatan, baik antar negara maupun di dalam suatu negara. Mereka menyoroti peran unsur monopoli dan faktor sosiopolitis yang sangat menentukan hasil akhir hubungan internasional. Perdagangan bebas dan investasi asing seringkali memperlebar jurang antara negara miskin dan juga negara yang kaya, serta antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan juga berpenghasilan rendah. Nah, di sini ada aspek non-ekonomis perdagangan internasional. Kebijakan luar negeri yang efektif tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi non-ekonomisnya. Di sini ada beberapa faktor, ada beberapa aspek. Yang pertama ada dari aspek kultural. Perdagangan dapat mempengaruhi pertukaran budaya, gaya hidup, dan nilai-nilai masyarakat. Ini bisa memperkaya atau juga mengikis identitas lokal. Lalu, yang kedua ada dari aspek politik. Hubungan perdagangan seringkali terkait erat dengan diplomasi dan aliansi politik, mempengaruhi stabilitas regional dan juga stabilitas global. Lalu, ada dari aspek militer. Perdagangan komoditas strategis atau teknologi militer dapat memiliki implikasi besar terhadap keamanan dan juga strategi pertahanan suatu negara. Lalu, aspek terakhir ialah keterkaitan erat. Semua aspek ini saling terkait dengan aspek ekonomis. Oleh karena itu, para ekonom juga memiliki peran dalam menganalisis dampak ekonomi dari kebijakan kultural, politik, dan militer luar negeri. Sinkronisasi dan keseimbangan antara aspek ekonomi dan non-ekonomi sangat krusial nih untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang holistik dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada dalam penjelasannya ada salah pengucapan atau pengucapan tidak jelas. Saya mohon maaf. Selebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di penjelasan selanjutnya. Bye bye.